Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalam. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifalukum, Ustaz? الحمد لله الحمد لله بخير. Masya Allah. Nah, kita mulai insya Allah Ta'ala. Ini sebelumnya ana izin untuk off kamera ya karena belum memungkinkan insya Allah Ta'ala. Baik, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا بالإسلام والإيمان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat Islam, kemudian juga nikmat iman, dan juga kita perlu kita syukuri nikmat taufik yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita untuk senantiasa talabul ilmi, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ini adalah kajian perdana kita setelah kita libur panjang. Maka di awal pertemuan ini ana ingin memberikan nasihat untuk ana pribadi dan untuk kita semua, bahwa seharusnya yang perlu kita evaluasi setelah Ramadan yang kita lewati, bagaimana kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah tanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah. Sebagaimana Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa beliau mengatakan, laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. وليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. Beliau berkata rahimahullah,
bukanlah Id yang sesungguhnya ketika orang-orang itu menggunakan pakaian-pakaian yang baru, yang bagus. Tapi Id yang sesungguhnya adalah ketika ketaatan kita bertambah. Lalu beliau mengatakan lagi, bukan Id atau bukanlah Id yang sesungguhnya kalau kita memperhias diri dan memperhias pakaian serta kendaraan kita. Terkadang kita melihat betapa banyak kaum muslimin. Iya. Kalau sudah masuknya hari raya, dan ini adalah hari Idnya orang awam, mereka sibuk dengan pakaian, sibuk dengan kendaraan barunya, atau sibuk untuk mempersiapkan lebarannya. Tapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Id yang sesungguhnya adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar setelah Ramadan ini, ya, Allah jaga bahkan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Baik para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang kalau tidak salah ya, yang seingat kami halaman terakhir atau pasal yang terakhir yang kita ambil adalah bab 6 di pasal ke-23. Nah, kalaupun misalkan ini pernah kita baca, ya mungkin satu pasal ini kita murajaah kembali insyaallah taala. Baik, bismillah kita mulai. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala faslun fi istihbabil qira'ati at-tayyibati min husni as-saut, yaitu anjuran atau di antara perkara yang mustahab, yaitu membaca atau dibacakan Al-Quran dari orang-orang yang paling bagus bacaannya. Nah, atau yang paling merdu suaranya. Baik. I'lam anna jama'atun minas salafi kanu yatlubuna min ashabil qira'ati bil aswatil hasanah ay yaqra'u wa hum yastami'un. Ketahuilah bahwa sekelompok para salaf atau orang-orang salaf, mereka sering meminta kepada orang-orang yang punya suara indah di antara mereka untuk dibacakan Al-Quran. Dan mereka menikmati dan mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ. Dan ini telah disepakati akan mustahabnya, anjurannya ini. Jadi, ini di antara kebiasaan para salaf, mereka suka dibacakan Al-Quran dari teman-teman mereka yang memang lebih bagus bacaan dan lebih indah bacaan Al-Qur'annya. Wa huwa 'adatul akhyari wal muta'abbidin wa 'ibadillahis salihin. Lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dan ini kebiasaan orang-orang pilihan, orang-orang yang ahli ibadah, yang senang dengan ibadah. Dan ini adalah kebiasaan hamba-hamba Allah yang saleh. وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini sunnah yang telah ditetapkan dari atau yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan maka sungguh telah disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata,
qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, Iqra' alayya al-Qur'an. Bacakanlah Al-Quran untukku. Faqultu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzil. Apakah aku membacakan untukmu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Qala, lalu Rasul bersabda, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, sesungguhnya aku menyukai atau suka mendengarkan bacaan selain dariku. Faqara'tu alaihi suratan nisa, maka aku pun bacakan di hadapan Rasulullah surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah. Sampai aku berhenti di ayat ini. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nah, sampai di ayat ini maka Rasulullah pun berkata kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukup sekarang. Faltafattu ilaihi fa'idha ainahu tadhrifan. Maka aku pun menoleh kepada Rasulullah. Dan aku melihat bahwa air mata beliau telah mengalir dari matanya. Naam, Masya Allah. Rawahul Bukhari. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu riwayat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara karakter beliau suka dibacakan Al-Quran, bahkan suka mendengarkan bacaan para sahabat. Ya. Nah, dan ini kebiasaan yang baik. Kita mendengarkan bacaan orang lain terkadang lebih mendatangkan khusyuk, lebih mentadabburi ayat yang dibacakan, karena mungkin yang membaca lebih indah, lebih fasih, lebih tepat pada makna. Ya, kadang-kadang kita mendengarkan masyayikh membaca Al-Quran, para imam-imam Masjidil Haram, ya, para mukri, mereka membacakan Al-Quran, itu kadang-kadang mendatangkan khusyuk dan tadabbur. Nah, maka kebiasaan ini perlu kita lestarikan. Sesekali mungkin kita jenuh dengan bacaan Quran kita sendiri, yang mungkin kurang kita resapi, tadabburi. Tapi terkadang dengan kita mendengarkan bacaan orang lain, itu mendatangkan tadabbur. Ya. Nah, maka ini perlu kita amalkan. Warawad Darimi wa ghairuhu bi asanidihim an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqul li Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Zakkirna atau zakkarna Rabbuna atau Rabbana fayaqra'u indahu. Ya. Diriwayatkan dari Ad-Darimi dan selainnya dengan sanad mereka dari Umar ibn al-Khattab bahwasanya Umar, ya, berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ini salah satu sahabat, seorang qari yang memang bacaannya dan suaranya merdu. Ya. Maka kata Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, ingatkan kami kepada Rabb kami. Ya, maksudnya tolong bacakan Quran agar kami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Musa pun membacakan di sisi Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Wal athar fi hadha katsiratun ma'rufah. وقد مات جماعة من الصالحين بسبب قراءة بسبب قراءة من سألوه القراءة والله أعلم. Dan asar, ya, dari para salaf sangat banyak sekali. Dan sungguh telah mati sebagian para salaf dari orang-orang saleh disebabkan karena mereka meminta dibacakan Al-Quranul Karim. Allahu a'lam. Ya, kita sudah baca beberapa riwayat, ada sebagian para salaf itu mereka sampai meninggal, ya, karena, dan itu takdir, tapi
di antara sebabnya karena sebab bacaan Al-Quran yang mereka renungkan dan tadabburi. Ada sebagian yang lain sampai histeris begitu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Ya, yang subhanallah hari ini ya, kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang mungkin itu mengingatkan kita tentang akhirat. Padahal Al-Quranul Karim ya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebenarannya nyata yang perlu kita imani. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Yang kalau kita baca itu akan memberikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa hari ini sudah begitu viral ya, film-film di bioskop misalkan. Sudah berbagai macam judulnya. Ya, dengan siksa neraka, mungkin siksa kubur, bahkan yang lainnya. Yang itu tidak dibenarkan. Karena ini perkara yang gaib yang didustakan. Anggaplah itu sesuai dengan riwayat. Tapi bukankah kenyataannya jauh lebih dahsyat siksaan Allah Subhanahu wa taala? Maka para ikhwah sekalian, Ana mengingat perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah bahwa beliau mengatakan unzilal Quran liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'ata amalan. Al-Quran itu sebetulnya diturunkan oleh Allah agar kita renungkan, tadabburi, dan kita amalkan. Tapi kata beliau hari ini, nah maksudnya di zamannya siapa? Di zamannya Fudail. Nah, kalau kita ini sudah zaman yang begitu jauh. Nah, di zaman kita hari ini, kata Fudail bin Iyad, manusia menjadikan bacaan Quran sebagai amalnya. Maksudnya apa? Banyak di antara kita mencukupi dengan kita baca Quran lalu kita itu sudah mengamalkan Al-Quran. Ya. Padahal membaca Quran itu bukan itu tujuannya. Tujuannya agar kita amalkan. Membaca Quran perantaranya. Misalkan kita mempelajari bahasa Arab, kita mempelajari tahsin, atau mungkin sebagian dari kita memperdalam tajwid, memperdalam ilmu qiraat. Tujuannya adalah bukan kita bangga dengan bacaan Quran kita, tapi justru harusnya mendatangkan tadabbur kita dan kita amalkan ini Al-Quranul Karim sebagai petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ikhwah kita lanjutkan. وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. Dan sungguh di antara perkara yang dianjurkan atau yang biasa dilakukan oleh sebagian para ulama, mereka membuka majlis ya, hadis Rasulullah dan menghatamkannya dengan dibacakan oleh seorang qari yang suaranya indah dari yang paling mudah dari Al-Quranul Karim. Nah, jadi ini bukan perkara baru ya. Misalkan ada majelis apa dalam majelis ilmu atau misalkan ada acara apa yang diawali dengan bacaan Al-Quran, ini sudah menjadi tradisi para ulama kita. Bahkan Al-Imam An-Nawawi pun sudah mengatakannya. Naam. Dan ini sudah menjadi tradisi yang Masya Allah perlu kita lestarikan dan kita jaga. Nah, baik. ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يتعلق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته في آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد في الدنيا
والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر العمل ومكارم الأخلاق. Nah, lalu di sini Al-Imam An-Nawawi memberikan nasihat buat kita. Kata beliau, kemudian sesungguhnya hendaknya orang yang membacakan Al-Quran itu pada keadaan-keadaan ini, ya misalkan kita diminta untuk membaca Al-Quran di acara-acara tertentu misalkan, di majelis-majelis tertentu misalkan, maka hendaklah kita itu membaca ayat yang sesuai dengan majelis itu. Jangan misalkan kita diminta ngaji acara pernikahan yang kita bawa ayat tentang keutamaan Al-Quran. Ini kan nggak nyambung. Atau misalkan kita diminta mengaji di majelis ilmu, tapi yang kita bacakan tentang misalkan jual beli ayatnya. Nah ini kurang cocok begitu. Ya, jadi ma tayassara minal Qur'an diberikan catatan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah ayat yang cocok pada momen itu, yang sesuai. Ya, karena kita baca Quran kan direnungi maknanya. Ya, Bagus juga nih. baik. Maka hendaknya bacaan Al-Quran itu ayat-ayat yang mendatangkan rasa takut, mendatangkan harapan, yang isinya itu nasihat, anjuran untuk zuhud terhadap dunia, dan berambisi dengan akhirat. Lalu ayat-ayat yang mungkin mengingatkan kita, memendekkan angan-angan kita dengan dunia, atau ayat-ayat berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak dan lain-lain. Intinya bacalah Al-Quran sesuai dengan momentum yang sedang kita jalani. Naam. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Faslun qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini di pasal ini ikhwah sekalian kita membicarakan tentang permasalahan wakaf dan ibtida di dalam membaca Al-Quran. Nah, maka kita akan bahas insyaallah. ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط، ولا يتقيد أعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط. Kata Imam Nawawi, hendaknya seorang qari ketika dia sedang membaca Al-Quran, maka ketika dia memulai di pertengahan surat atau dia wakaf yang bukan akhir ayat, ya, atau ra'sul ayat, hendaknya apa? Dia memulai dari ucapan yang masih terikat dari apa? Ayat yang kita berhenti di situ. Dan kalau kita berhenti pun, hendaknya kita berhenti pada ayat yang memang atau maknanya masih terikat dengan ayat sebelumnya. Ya. Jangan jadikan patokan kita ketika kita berhenti, ya, atau ketika kita memulai itu dengan al-a'syar. A'syar itu jamak dari kata ushrun, yaitu per 10 ayat misalkan. Atau jangan jadikan patokan itu yaitu al-ajza, yaitu per juz misalkan. Fa innaha qad takunu fi wasatil kalamil murtabit. Karena bisa jadi
kalau kita berhenti, misalkan di akhir halaman atau di akhir juz saja, itu mungkin kita sedang berhenti di tengah-tengah sebuah pembicaraan yang masih berkaitan dengan sebelumnya. Atau mungkin kita berhenti belum selesai ceritanya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Imam An-Nawawi pada bab ini beliau ingin memberikan nasihat penting buat kita yang baca Al-Qur'anul Karim. Begitu juga buat kita yang laki-laki nih yang menjadi imam-imam masjid, ya, atau kita biasa menghatamkan di momentum Ramadan di salat tarawih misalkan. Nah, terkadang kan kebiasaan kita, ikhwah, ya, kebiasaan kita itu kan kalau kita baca Quran misalkan lagi imam, ya, atau mungkin saat kita murajaah, ya. Kebiasaan kita itu kan kalau berhenti rokaat pertama misalkan kalau imam, selalu patokannya itu kan akhir halaman atau misalkan akhir juz atau misalkan akhir hizb. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada hizb namanya. Atau di mushaf Indonesia itu ada tanda ain namanya ar-ruku'. Para ulama kita buat tanda itu agar kita patokannya satu rakaat satu ruku' gitu maksudnya. Nah, semua tanda ini atau patokan ini adalah bukan patokan yang paten pada makna. Kalau kita ingin, ya, menjadi qari yang baik, maka kalau kita baca Quran atau kalau kita imam, kita upayakan kalau baca itu pas gitu permulaannya dan berhentinya pun pas. Maknanya itu sesuai. Ya. Misalkan nih kita lagi sholat. Anak imam misalkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu misalkan anak baca قال إني أريد أن أنكحك. Ya, Nabi Yakub berkata, ya, sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan putriku. Nah, ini kan ceritanya di pertengahan. Kenapa nggak kita mulai dari ketika Nabi Musa apa namanya datang ke kota Madian, ya? Atau misalkan kita sedang membicarakan apa namanya orang-orang beriman, misalkan di awal Al-Baqarah kita mulai kan misalkan waladdallin amin lalu kita baca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa nggak kita mulai dari awal saja? Kan ini kan akhir atau ending dari ketika kita beriman, kita melaksanakan sholat dan lain-lain. Nah, maka di sini pentingnya kita mengetahui makna, ya. Maka ana berharap atau ana menasihati diri ana dan untuk kita semua yang senang belajar Al-Quran, baca Quran, ya, apalagi seorang pengajar Quran, ayo kita mempelajari bahasa Arab, ya, karena percuma bacaan kita bagus, ya, percuma juga kalau misalkan fasih, kita punya sanad Al-Quran atau kita ahli di bidang tajwid, ya, suara kita merdu, tapi kita nggak paham bahasa Arab, ini seperti aib gitu. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca, mau sefasih apapun, mau semerdu apapun, itu tidak akan
bisa kita dapat faidah dari ayat itu. Nggak bisa kita renungkan kalau kita nggak paham bahasa Arab. Kita nggak paham apa yang kita baca. Nah, bahkan itu menjadi aib buat kita karena mungkin kita memulai ibtidak saat kita imam. Itu ibtidaknya nggak pas. Atau saat kita wakafnya pun nggak pas. Nah, maka inilah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dikhawatirkan apa? Masih ada keterkaitan cerita atau makna pada ayat sebelumnya atau setelahnya. Jadi perhatikan ini. Jadi kita biasakan mulai sekarang, terutama untuk laki-laki. Atau umumnya buat kita, saat kita sholat. Kan kita mungkin sebagian kita ada yang suka baca Quran di dalam sholat. Murojaah, menghatamkan misalkan. Nah, coba kita latih bagaimana patokan kita itu bukan halaman. Halaman itu bukan menjadi patokan makna. Tengah halaman, akhir halaman, ya. Atau mungkin patokan kita hizb. Hizb pun bukan makna. Ya. Kadang-kadang masih keterkaitan dengan ayat setelahnya, tapi kita berhenti di situ. Dan juga akhir juz juga bukan patokan makna. Nah, ini kita perlu rubah kebiasaan ini. Karena apa? Karena bisa jadi tinggal satu ayat, sempurna maknanya, penjelasannya sempurna. Karena kita tahu Al-Quran itu kan pembahasannya sepotong-sepotong gitu. Nanti misalkan tentang neraka sekian ayat saja. Enggak satu surat full tentang neraka, enggak. Nanti Allah sebutkan juga kisah Bani Israel. Allah sebutkan tentang surga misalkan. Allah sebutkan tentang hukum A, hukum B, perintah A, perintah B misalkan. Nah, Allah ceritakan orang-orang bertakwa. Dan itu enggak semua surat. Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Nah, baik. Kita lanjutkan. Lalu Al-Imam An-Nawawi kasih contoh-contoh di sini. Yang kita nggak boleh ibtidak dari sini. Kal juz'il ladzi fi qawlihi ta'ala. Seperti awal juz 5 firman Allah wal muhsanatu minan nisa. Jangan mulai dari situ. Nah, wa fi qawlihi ta'ala wa ma ubarri'u nafsi. Lalu firman Allah di awal juz 13 surat Yusuf wa ma ubarri'u nafsi. Jangan mulai dari situ. Wa fi qawlihi ta'ala fama kana jawaba qaumihi. Nah, ini juga sama di surat An-Naml. Ya, di awal juz 20 ya. Jangan mulai dari situ. Wa fi qawlihi ta'ala wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Ya, ini awal juz 22. Jangan mulai dari situ. Wa fi qawlihi ta'ala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jund. Ini di awal juz 23. Jangan mulai dari situ. Wa fi qawlihi ta'ala ilaihi yuraddu ilmu sa'ah di awal juz 25. Jangan mulai dari situ. Wa fi qawlihi ta'ala wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Ya, ini di awal juz 26. Ya, di awal halamannya. Ini kan di surat Al-Jathiyah. Jangan mulai dari situ. Wa fi qawlihi ta'ala qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Ya. Kemudian qala fama khatabukum ayyuhal mursalun di surat Al-Hijr. Ini sebenarnya bukan Al-Hijr ya. Harusnya Az-Zariyat di sini ya. Naam. Lalu wakadzalikal ahzab, kemudian juga di apa namanya hizb-hizb seperti firman Allah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ya. Wa qauluhu ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Naam. Nah, ini beberapa apa namanya kebiasaan kita mulai dari sini nih gitu. Ini hati-hati. Fa kullu hadza wa shibhuhu ينبغي ألا يبدأ به ولا يوقف عليه فإنه متعلق بما قبله ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب
wa la yufaqqiruna fil ma'ani. Maka semua ini dan semakna dengan ini, ya, sehendaknya janganlah seseorang itu memulai darinya atau berhenti di situ, gitu ya. Karena ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Dan jangan kita terpengaruh, terperdaya dengan banyaknya orang-orang yang melakukan ini. Nah, ini diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Berarti sudah terjadi kebiasaan ini. Dan hari ini pun begitu, dilestarikan. Ya, karena banyaknya yang melakukan dari kalangan para qari-qari, ya, para ulama-ulama, yang mereka tidak memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran. Dan mereka tidak memikirkan makna. Nah, Masya Allah. Kalau kita melihat ya, di Masjidil Haram, para imam-imamnya itu di bulan Ramadan ini patokannya, karena mereka menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi patokan mereka itu bukan juz, tapi makna. Nah, jadi mereka bagi itu, ya, dalam setiap rakaatnya apa yang mereka baca. Nah, terkadang banyak, terkadang sedikit, karena menyesuaikan makna. Jadi jangan menjadi patokan kita apa? Halaman. Nah, ini penting sekali nih. Hati-hati. Ya, jangan biasakan lagi. Kalau bisa, mulai hari ini kita latih. Ya, terutama untuk para laki-laki yang menjadi imam. Lanjut. وامتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين. ما شاء الله. Ini ungkapan Fudail bin Iyad yang sangat luar biasa ini. Ini menjadi pegangan kita juga. Dan perlu kita camkan untuk diri kita. Di mana kita hidup di zaman fitnah. Ya, fitnah syahwat dan syubuhat. Terutama syubuhat dalam masalah agama. Kita hari ini, ya, dikelilingi dengan fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Karena fitnah itu ada dua. Fitnah syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu kita. Yang dapat merusak tujuan akhirat kita. Bahwa kita diciptakan untuk ibadah dan seterusnya. Ada fitnah syubuhat. Yang mana fitnah atau ujian ini, yaitu yang dapat merusak agama kita. Yang dapat menyesatkan kita. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kedua fitnah ini. Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Naam. Apa kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah? La tastawhish turuqul huda liqillati ahliha. Janganlah engkau tinggalkan jalan petunjuk ini. Karena sedikitnya orang yang mengikuti jalan ini. Nah, dan kita harusnya berterima kasih kepada para ulama kita. Ya, yang mereka teguh dan kokoh dengan pendirian mereka di atas ilmu dan kebenaran. Kita bersyukur kepada mereka di bidang apapun, terutama di bidang akidah, di bidang manhaj, ya. Atau misalkan umumnya di antara di bidang Al-Qur'anul Karim, di bidang tajwid dan qiraat. Ya, kita melihat para ulama kita yang teguh dengan kebenaran dan dengan ilmu tentunya. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Yang mungkin secara umum manusia ini menyelisihi perkataannya. Hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Nah, maka kita betul-betul kita renungkan perkataan Fudail bin Iyad ini. Jangan tinggalkan jalan kebenaran karena sedikitnya orang yang mengikuti. Karena tolak ukur kebenaran itu bukan jumlah yang banyak, bukan.
Bukankah Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, dan wa qalilun wa qalilun wa qalil. Sedikit, sedikit, kata Allah. Nggak pernah Allah bilang segerombolan orang. Banyak orang. Allah selalu mengatakan kata sedikit. Menunjukkan bahwa tolak ukur kebenaran itu bukan viral, bukan rame. Ya, bukan semua orang lakukan itu, bukan. Atau tradisi, bukan. Ya, atau kebiasaan, bukan juga. Ya, bukan itu tolak ukuran kebenaran. Nah, harusnya kebenaran itu ya memang diukur di atas ilmu. Wala taghtar bi kathratil halikin. Nah, dan janganlah kita ya terpengaruh dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, jangan kita ikut dengan jumlah yang banyak. Oh, Ustadz, kan ini banyak yang ikut. Bukan itu patokan kebenaran sekali lagi. Nah, terutama dalam bacaan Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, dalam sanad Al-Quran, ya, apapun bentuknya, ya kita perlu berdoa kepada Allah agar diperlihatkan yang benar dan kita diberikan rezeki untuk mengikuti yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, ini doa. Ya Allah, atau di antara doa yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allahumma inni a'udzu bika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Atau di antara doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ini doa-doa agar kita diberikan hidayah dan diteguhkan di atas hidayah itu, di atas kebenaran. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Baik, kita lanjutkan. Lalu Imam An-Nawawi mengatakan, "Walihadzal ma'na qala al-ulama qira'atu surati qasiratin bikamaliha afdal min qira'ati ba'di surati tawilatin biqadri al-qasir. فإنه قد يخفى atau يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال." Nah, dengan maksud ini, ya, sebagian para ulama senang baca surat yang pendek-pendek aja, ya. Tapi bacanya tuntas. Karena kalau sudah satu surat kebaca dari awal sampai akhir, maknanya tuntas gitu ya. Itu lebih utama daripada sebagian orang membaca surat-surat panjang tapi ngambilnya sepenggal-sepenggal gitu. Karena dikhawatirkan masih ada keterkaitan makna. Ya, ini perlu hati-hati. Ya, karena banyak kita nih ngerasa gengsi kadang-kadang. Ini masalah. Ya, harusnya kita itu baca Quran ya bukan faktor lain. Kita betul-betul ingin ibadah. Kita ingin merenungkan maknanya. Ya kalau bisa kita baca dulu artinya. Agar kita tahu apa yang kita baca. Naam. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. Nah, bahwa disebutkan dari sanad Abdullah bin Abi Hudzail, seorang tabi'in, ia berkata bahwa para salaf mereka tidak menyukai membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Maksudnya apa? Membaca sepenggal-sepenggal yang nggak utuh maknanya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Ini insya Allah nggak terlalu panjang. Nah,
Kita ambil pasal ke-25 sedikit. Faslun fi ahwali tukrahu fiha al-qira'ah. Yaitu keadaan-keadaan yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Nah ini penting, ini ilmu. Ya, kadang sebagian kita nggak ngerti mana tempat atau waktu yang kita tidak dibolehkan untuk baca Al-Quran. Ya, karena sebagian kita mungkin saking cintanya atau saking sibuknya dengan Quran, hampir semua keadaan dimanapun, di tempat apapun kita baca Quran. Nah ini perlu kita pahami. Qala al-Imam An-Nawawi, i'lam anna qira'at al-Quran mahbubah ala al-itlaq. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran itu perkara yang dicintai secara mutlak. Illa fi ahwalin makhsusatin ja'a syara'u bin nahi 'anil qira'ati fiha. Kecuali ada keadaan-keadaan khusus yang mana syariat itu melarang kita untuk baca Quran. Wa ana adhkuru ma hadarani fi ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. Dan aku akan sebutkan ya beberapa sekarang secara ringkas dengan aku menyebutkan tanpa dalil. Karena perkara ini sudah masyhur. Jadi Imam Nawawi sebutkan tanpa perlu sebutkan dalil, tapi ada dalilnya. Bukan berarti tidak ada dalilnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang pertama, fatukrahul qira'atu fi halir ruku'i was sujudi wat tashahudi wa ghairiha min ahwali as-salati siwal qiyam. Dimakruhkan membaca Al-Quran saat kita ruku', sujud, tasyahud, atau pada gerakan-gerakan yang lain kecuali pada saat kita berdiri. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah. Mungkin sebagian kita, misalkan khususnya para imam, ya, kadang-kadang karena mempersiapkan bacaan Quran untuk rakaat berikutnya, akhirnya full gerakan sholat kita pakai untuk baca Quran. Padahal itu dimakruhkan oleh para ulama kita. Atau sebagian kita mungkin sedang proses menghafal Quran. Karena mungkin setelah sholat nanti disuruh baca, disuruh setoran, akhirnya sepanjang sholat dan memikirkan hafalan yang mau dia setor. Atau kita sedang talaki dengan Ustadz, Syekh Fulan. Dan itu setorannya setelah sholat misalkan. Akhirnya kita karena ingin persiapan, akhirnya kita baca bacaan Quran itu di dalam sholat kita. Nah ini hati-hati, ini diantara perkara yang dimakruhkan. Baik, kita lanjut. وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. Dan juga dimakruhkan membaca lebih dari surat Al-Fatihah bagi makmum di salat jahr kalau dia mendengarkan bacaan imam. Dan ini di antara perkara yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kita merasa bahwa dia seorang makmum itu perlu baca Quran juga, perlu membaca sebagaimana imam baca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Padahal yang ditekankan cukup Al-Fatihah aja. Selebihnya udah kita dengarkan bacaan imam. Nah, bukankah imam itu ju'ilal imam, ya, di imam itu diangkat agar kita ikuti, kita dengarkan bacaannya. Jangan imam membaca, makmum baca juga. Akhirnya siapa yang mendengarkan bacaan imam? Ya. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan, bahkan kita pun kalau nggak sempat baca Al-Fatihah, ya, gara-gara imam sudah mulai baca, kita tunda sampai betul-betul kita dikasih jeda untuk baca Al-Fatihah. Nah, ini penting juga untuk para imam, jangan tergesa-gesa setelah baca Al-Fatihah, setelah ucapan amin, jangan langsung baca surat. Kalau bisa berikan kesempatan untuk para makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jangan saling balapan bacaan. Bahkan sebagian para makmum mengeraskan suaranya. Akhirnya masjid itu riuh sendiri. Nggak ada yang dengarkan bacaan imam.
Ya, padahal imam diangkat untuk kita dengarkan dan kita ikuti. Nah, baik. Penting ini untuk kita perhatikan. Wa tuqrahu halatul qu'udi fil khala'i wa fi halatin nu'asi wa kadzalika ista'jama alaihi al-Qur'an. Dan juga dimakruhkan kita membaca Al-Quran saat kita sedang berada di dalam kamar mandi. Ya, jangan baca Quran. Ya, kalau terlintas boleh, tapi kalau membaca, ya, atau melirihkan bacaan itu nggak boleh. Ya, karena itu tempat yang najis. Kemudian juga jangan membaca Quran saat kita ngantuk. Ya, ini tidak dianjurkan, dimakruhkan bahkan oleh para ulama. Atau keadaan yang kita nggak mampu lagi untuk baca Quran. Misalkan kita lagi sakit, yang dikhawatirkan kita nggak fokus, atau saat kita betul-betul sudah capek. Ya, kalau bisa kita istirahat sejenak, baru setelah itu kita baca Al-Quran. Nah, lalu yang berikutnya, وكذلك نعم وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح. Begitu juga saat kita mendengarkan khutbah, jangan sibuk baca Quran, dan ini dilarang. Tapi para ulama tidak memakruhkan. Ini tentunya ulama Syafi'iyah ya. Kita tidak bicara seluruhnya. Tidak memakruhkan kalau kita nggak dengarkan khutbah, misalkan kita paling belakang, atau misalkan zaman dulu tidak ada mikrofon dan lain-lain, ya kita tidak apa-apa baca Quran. Bahkan ini dianjurkan agar kita memaksimalkan waktu itu. Waja'a an Tawus, ya, karahatiha, wa an Ibrahim adamul karaha. فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلناه كما ذكره أصحابنا. نعم. Disebutkan dari Taus memakruhkan, Ibrahim tidak memakruhkan, atau kita menggabungkan dua perkataan ini sebagaimana yang telah kita sampaikan. Naam. Wala tukrahul qira'atu fi tawaf. Hadza mazhabuna. Dan juga tidak dimakruhkan membaca Al-Quran saat kita tawaf. Ya, wabihi qal aktsarul ulama wa hakahu Ibnul Munzir an Atha'i wa Mujahidin wa Ibnul Mubarak wa Abi Thur. Nah, wa Abi Thawr wa ashabir ra'i. Nah, ini tidak dimakruhkan dan telah disebutkan oleh para ulama kita. Wa haka 'an Al-Hasan Al-Basri wa Urwa ibn Zubair wa Malik karahatul qira'ati fi tawaf. Tapi sebagian salaf yang lain itu mereka memakruhkan. Nah, was-sahihul awwal, kata Imam Nawawi, yang benar adalah yang pertama. Jadi saat tawaf kita tidak dimakruhkan, tapi di antara perkara yang disunnahkan, yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi, kita memperbanyak doa. Ya, ya, saat kita tawaf, ya kita dianjurkan memperbanyak doa, terutama doa sapu jagat ya, Rabbana atina dan seterusnya. Nah, tapi baca Quran juga boleh menurut para ulama Syafi'iyah. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجس. Begitu juga telah kita jelaskan penjelasan khilafnya para ulama, perbedaan pendapat para ulama baca Quran di dalam kamar mandi atau di jalan, atau yang apa di dalam mulutnya itu ada najis, dan ini sudah kita jelaskan. Allah taala alam. Dan ikhwah, ini yang bisa Anda sampaikan ya. Di sini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin Anda perlu jawab ya. Yang bisa Anda jawab. Yang tidak, Allah taala alam. Nah, ini pertanyaan. Kalau pertanyaan pertama, kalau baca dulu terjemahannya itu kan suka ada tema dan subtema. Nah, itu sudah sempurna belum maknanya kalau kita baca per judul? Insya Allah sudah. Nah, insya Allah sudah. Baik, lalu pertanyaan kedua, sebelum sholat itu sudah meniatkan mau wakaf di akhir surat atau di akhir ayat yang sempurna maknanya. Tapi qadarullah, misalkan anak nangis
Jadi dipercepat atau dipotong di tengah surat. Gimana Ustadz? Boleh tidak dibagi menjadi dua? Nah, dalam kondisi ini, ya para ulama kita dalam masalah sholat ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan satu sholat itu satu bacaan. Ada yang mengatakan setiap rokaat satu bacaan. Ya, maksudnya gimana ya? Yang satu sholat satu bacaan. Ya, jadi kalaupun kita baca rakaat pertama belum selesai disempurnakan rakaat kedua itu dibolehkan. Pendapat kedua ya per satu rakaat harus disempurnakan maknanya. Nah, begitu juga saat kita baca qiraat. Ya, kalau kita memilih pendapat yang satu sholat itu satu bacaan, berarti kita menggunakan satu variasi bacaan yang nggak boleh berubah. Kalau kita mengambil pendapat yang menjadikan setiap rokaat itu satu sholat, berarti rokaat kedua kita boleh merubah variasi bacaan. Nah, dan dua pendapat ini dikuatkan oleh para ulama. Allahu ta'ala alam, maka ini dibolehkan. Baik, Anda rasa cukup insyaAllah. Dan ini yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan kembali di pasal ke-26. Nah, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fi